Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafda. Pada pertemuan pemrograman berjasa objek kali ini saya ingin membahas mengenai relasi. Yang sebelumnya kita mengenai MVC. Mungkin kita akan membahas sedikit MVC juga nanti. Oke, kita mulai aja. Nah, yang pertama itu relasi one-to-one. Relasi di mana tabel pertamanya berhubungan dengan satu baris pada tabel kedua. Jadi seperti ini dosen dengan jurusannya. Ya seperti ini. Untuk jelasnya ini contoh relasi one-to-one gambarannya. Lalu ini ada tabelnya. Ada tabel seperti ini. Jadi dosen ID dosen ini ada foreign key dari ID dosen. Jadi dia itu mengambil dari ID dosen ini. Terus lanjut ke relasi one to many. Relasi one to many di mana setiap baris data pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Oke, ini seperti ini nih baris data. Ini satu, tapi ini banyak baris. Jadi kayak beberapa mahasiswa memiliki satu dosen, atau dosen memiliki beberapa mahasiswa. Bacanya seperti itu. Oke, ini relasinya bentuknya seperti ini. Lalu pada tabel gambar seperti ini. Ini untuk relasi one to many-nya. Jadi seperti ini. Ini beberapa. Jadi kayak ID mahasiswa itu memiliki ID dosen, satu ID dosen misalkan. Bisa saja ini Zainuri Nganjuk dosennya 1, terus ini kuningnya dosen walinya 2. Tapi bisa jadi di sini ada 3 dan misalkan namanya Bedil. Nah, terus ID dosennya ini 1 gitu. Terus relasi many to many. Relasi to many relasi di mana setiap satu baris data dari tabel pertama berhubung dengan lebih dari satu baris data pada tabel kedua. Artinya pada tabel masing-masing dapat mengakses banyak data dari tabel relasinya. Seperti ini gambarannya. Jadi mahasiswa memiliki beberapa nilai, dan beberapa nilai ini nilai-nilainya ini nilai mata kuliah. Terus mata kuliah ini juga memiliki beberapa nilai, di mana nilai tersebut itu milik mahasiswa ini. Gambarannya relasi tabelnya seperti ini. Mahasiswa nilai. Iya, jadi di sini foreign key-nya di bagian nilai. Jadi kayak masternya itu mahasiswa dan masternya ini mata kuliah dengan tabel transaksinya nilai. Nah, ini untuk gambaran gambaran tabelnya seperti ini. Oke, mungkin kita selanjutnya saya ingin membahas sedikit mengenai pertemuan sebelumnya yang dimana sedikit ada kesalahan mengenai MVC dan aktif. Mungkin saya ingin menjelaskan lebih detailnya lagi. Oke, sebentar. Di sini oke, sudah tershare. Nah, di sini mungkin kita mulai dari pertemuan sebelumnya. Di mana kalau yang pertemuan sebelumnya saya menggunakan native. Oke, ini perbaikan untuk pertemuan sebelumnya. Kalau native itu kan di satu code, jadi di satu code ini tepatnya seperti ini.
untuk notifikasi seperti ini. Jadi kayak di satu tempat ini kayak ada view juga, terus ada yang berhubungan dengan database, dan seperti kayak logic insertnya ini seharusnya bukan di sini, melainkan di controllernya untuk kayak apa namanya, insertnya dia masuk kemana-kemana. Seharusnya lebih tepatnya ke ditaruh di controller, dipisahkan habis sama model juga. Terus di sini saya sudah uh, membuat apa namanya, memperbaiki yang sudah ada, yang sebelumnya salah, karena nah di sini saya sudah memperbaiki. Jadi saya mengambil untuk save ini, untuk save data ini saya berhubungan dengan controller. Jadi ada data yang diambil di controller. Di sini sebentar, bukan, ya mungkin kita aja terus di sini nih JPA kita ini, kita panggil controllernya, terus kita panggil controllernya, kita set di sini ini track segala macam, dan kita juga bisa jalankan. Di sini juga semuanya sudah tertata ya. Jadi kita pakai controller untuk memisahkan. Controller ada apa sih? Controller, kita pakai controller. Kayak bagian create kita pakai create ini, terus bagian edit kita pakai ini, kita ini untuk access gitu. Oke, kita jalankan dan seperti ini. Misalkan mulai dari kayak gini. Nah, kita set NRP segala macam, terus kita input up. Nah, data hasil ke input dan langsung auto ngeload ini langsung ke list. Seharusnya sih kalau misalkan ngeload itu datanya jangan-jangan list mahasiswa ini, jadi list ngeload lah. Oke, habis itu juga update kayak gini bakalan bisa ini dia misalkan ini salah, hasilnya dia bukan ini, ternyata 77 ini bukan, jangan ini deh, 7 misalkan ini kita update, di sini kita update. Oke, misalkan kita juga bisa, seharusnya kalau misalkan save ini juga sama sih fungsinya, 88 kayak gini kita save, ini juga sama fungsinya kayak input itu, terus kita delete, oh ini salah ya kita delete hasilnya. Oke, itu untuk pertemuan kemarin, dan selanjutnya saya ingin membahas dengan pertemuan sekarang, itu pertemuan 6-nya. Di sini saya sudah membuat satu codingan di mana dia juga MVC sama seperti yang sebelumnya. Di sini seperti ini desainnya. Lalu di sini seperti ini untuk codingannya hampir sama seperti yang lalu, cuma ada sedikit perbedaan di mana kita menggunakan JBox, JCombo box. JCombo box itu yang bagian ini nih, ini JCombo box. Ini JCombo box section from ya, itu JCombo box ini. Kita menggunakan JCombo box. Terus kayak misalkan ini ada data kayak drop down gitu. Misalkan berhasil disimpan, dia akan simpan berhasil, gagal.
Ini juga menggunakan JPA controller, di mana fungsinya ini di dalamnya ini JPA create harusnya. Nah, menggunakan create ini ya, jelas dia menjalankan try JPA create ini. Jadi apa namanya, kita memasukkan apa saja sih data yang diinput dari field-fieldnya. Kita input text, get text, itu yang di bagian dan untuk melihat get text itu bagian sini nih, di get text, di text, itu terus komposisi itu yang ini dalam ini ada data juga seperti itu. Lalu berhasil disimpan, dia akan ke satu mengambil, silakan lakukan ini nomor kata sekian, hasil tidak diakuntansi, tapi sini kan ada sekian, kita klik new. Nah, data berhasil disimpan dan notif seperti ini di sini berurut berdasarkan NRP-nya sih. Terus kita buat juga number buat urutan ada berapa sih sini. Oke, seperti itu. Oke. Di sini juga bisa. Misalkan di sini ada sedikit kekurangan. Satu itu kan fakultas. Ini box 2. Misalkan jika box 1. Oh, ini jika box fakultas. Oh, berarti ini harusnya nasib. Kita jalan ulang. Oke, sedikit error tadi di sini harus kita perbaiki, dan kali ini harusnya dia hasil akuntansi misalkan. Nah, langsung D001 D02 itu adalah D01. Ya, untuk fakultasnya itu F kan, F3 benar, dan ini D1. Oke, seperti itu untuk coba. Jadi kita update kan, ini masih seperti ini. Mau dimasuk. Oh, ini kan namanya bagian simpan. Sini. Jadi kan ada dua, harusnya ini simpan satu. Oh, ini yang bagian simpan dan
Oke. Yang save. Yang keempat, button 4 berarti bukan button 1. Button 1 itu yang satunya lagi yang dibenerin. Oh, ini satu dua, sedangkan fakultas itu kamu max kalau misalkan ini duplikat dia simpan gagal karena apa ya, kalau misalkan berhasil kan dia duplikat ini nggak bisa, jadi langsung notifikasi simpan gagal. Terus ya seperti itu, sudah berhasil. Terus kita bisa delete juga. Nah ini hapus data, ada apa namanya, ada tombol konfirmasi jika misalkan ini kita klik no, jadi akan balik lagi mana apa namanya, akan meng-close notif tersebut. Tapi jika kita yes, nah itu akan terhapus, data tersebut terhapus karena ini delete. Fungsi new sama save ini sama, terus exit. Exit ini sama aja keluar button X ini nih. Kita exit, ada notifikasi kalau misalkan di exit sini misalkan no sama seperti delete, bakal balik seperti semula. Habis itu exit yes, oke, seperti ini. Itu kan karena datanya double, apa namanya, kita ngerannya double urusan. Coba kita coba ulang, pastikannya kita exit, up, langsung hilang ya kan, betul. Karena tadi kita menjalankannya 2 kali. Ini untuk memastikan lagi. Nah ini kan gini, kita klik exit, oh atau gini, kita klik exit nih, tap, hilang ya karena cuman ini saja yang dijalankan. Kalau sebelumnya itu mungkin sekian dari penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini sih codingannya, kan seperti ini tuh. Ini hampir sama seperti pertemuan sebelumnya, tapi di sini saya sudah memperbaikinya. Pertemuan sebelumnya juga saya sudah perbaiki, jadi dia ngambil ke controller apa siswa, misal sini create segala macam. Kita juga menggunakan model Anda ya, mungkin sedikit saja. Sampai